Halo Sobat Digital, berjumpa lagi dalam program Jogja 24 Jam bersama saya Maulana Akbar Fadil Hassani. Selama beberapa waktu ke depan, Jogja 24 Jam akan menghadirkan berbagai informasi penting dan menarik di Indonesia. Menuju ke informasi yang pertama, adanya fenomena tumpukan sampah yang ada di jalanan Jogja menghambat aktivitas warga. Selengkapnya sudah ada reporter Salma yang akan melaporkan dari lokasi tumpukan sampah. Salma, silakan laporannya. Selamat siang pemirsa, fenomena penumpukan sampah di jalan kota Jogja masih jadi pekerjaan besar karena sebanyak 17 depo sampah baru dioperasionalkan secara terbatas. Salah satu dampak parah tampak di Jalan Sasrodipuran, Gondomanan, kota Jogja, di mana akses jalan pun sampai tertutup oleh luberan sampah. Pejabat Wali Kota Yogyakarta, Sigi Raharjo, menyampaikan akan segera mengatasi persoalan itu melalui instansi-instansi terkait. Terlebih, fenomena gunungan limbah di Jalan Sasrodipuran sudah ramai menjadi perbincangan netizen di berbagai lini media sosial, baik Instagram maupun Twitter. Sigi Raharjo berharap warga masyarakat bisa memahami kondisi kedaruratan sampah ini dengan tidak membuang sampah limbah di pinggir jalan. Dari Yogyakarta, saya Salma Nabila Putri melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya. Menuju ke informasi selanjutnya, tahun 2023 ini di dunia seni dihebohkan dengan meninggalnya salah satu seniman Yogyakarta yang melegenda. Di lapangan sudah ada reporter Kristo yang akan menjelaskan mengenai berita tersebut. Silahkan Kristo laporannya. Pagi saudara sekalian, 12 Agustus 2023 ini dunia seni Indonesia kembali berduka. Legenda musik tradisional Indonesia, Joko Pekek baru-baru ini meninggal dunia pada usia 86 tahun di Rumah Sakit Pantirapeh. Kabar ini telah mengguncang komunitas seni dan musik di tanah air kita. Joko Pekek dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam mengangkat dan melestarikan musik tradisional. Sebagai dalang dan seniman serba bisa, ia mengabdikan hidupnya untuk menghidupkan kembali budaya dan kekayaan musik Indonesia. Ia terkenal dengan karya-karya yang penuh dengan semangat inovasi, namun tetap mempertahankan akar tradisi. Pencapaian Joko Pekek tak hanya terbatas di dalam negeri. Karyanya telah diakui di tingkat internasional, membuatnya menjadi duta budaya Indonesia yang luar biasa. Namun lebih dari itu, Joko Pekek akan selalu diingat sebagai sosok yang rendah hati, berdedikasi dan membumi yang tidak pernah ragu untuk berbagi pengetahuannya kepada generasi muda. Berbagai rekan sesama seniman dan tokoh masyarakat bereaksi atas berita meninggalnya Joko Pekek. Rencananya akan diadakan peringatan dan penghormatan bagi jasa-jasa Joko Pekek dalam waktu dekat. Komunitas seni dan penggemarnya di seluruh dunia pun bersatu dalam meratapi kepergiannya sang maestro musik tradisional. Warisan yang ditinggalkan oleh Joko Pekek akan tetap abadi dan terus mengilhami generasi. Untuk mencintai serta melestarikan kekayaannya di budaya Indonesia ini. Dengan kepergiannya, kita kehilangan lebih dari sekedar seorang seniman Indonesia. Joko Pekek adalah simbol dari dedikasi dan cinta pada seni serta warisan nenek moyang kita. Semangatnya akan terus berkorban dalam karya-karya dan jiwa-jiwa yang terinspirasi oleh ketekunan dan kecintanya pada musik tradisional. Informasi lebih lanjut akan diupdate seiring pembahasan berita. Terima kasih saudara. Saya Christopher Akenarandika melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya. Polusi di Jakarta saat ini mulai memasuki kondisi yang buruk. Oleh karena itu, pemerintah memperlakukan beberapa kebijakan. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Rani, silakan. Pemirsa, mulai hari ini seluruh kementerian yang berkantor di wilayah DKI Jakarta melakukan uji coba work from home menyusul kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang lebih dahulu memberlakukan WFH dalam sepekan terakhir ini sebagai upaya dalam mengurangi polusi udara. Seperti kita ketahui bersama, polusi udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya telah memasuki kondisi yang membahayakan kesehatan dalam beberapa pekan terakhir. Salah satu faktor penyebab buruknya kualitas udara di ibu kota adalah polusi yang berasal dari kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, pemerintah menyusun langkah-langkah penanggulangan,
di antaranya dengan mengurangi jumlah kendaraan di jalan raya melalui himbauan penggunaan transportasi umum dan kebijakan 4-in-1 bagi kendaraan pribadi, membuat rekayasa cuaca dengan hujan buatan hingga pelaksanaan WFH bagi ASN di wilayah Jakarta. WFH sendiri direncanakan berlangsung hingga 3 bulan ke depan bagi 50% ASN yang menjalankan fungsi pendukung dan tidak berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Pada titik kami melaporkan pagi hari ini, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, langit ibu kota tampak abu-abu seperti tertutup asap. Bagi masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, dihimbau untuk menggunakan masker. Sementara itu, seperti yang tampak pada layar kaca Anda pemirsa, lalu lintas terpantau padat. Antrian kendaraan masih memenuhi kawasan ini. Tidak tampak adanya penurunan kepadatan lalu lintas secara signifikan. Dengan kondisi demikian, apakah kebijakan WFH yang diambil oleh pemerintah cukup efektif dalam mengatasi permasalahan polusi udara di ibu kota? Kita nantikan bersama perkembangannya selanjutnya. Dari kawasan Bundaran HI, saya Maharani melaporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya. Dewasa ini banyak bermunculan restoran yang menyediakan makanan ala-ala Korea, bahkan sampai viral di masyarakat. Salah satunya restoran Halo Seoul. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Maul di lokasi. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih atas laporannya. Kalau tadi ada restoran yang viral yang menyajikan makanan luar negeri, selanjutnya akan ada laporan mengenai kedai sambal bakar khas Indonesia yang sedang viral nih. Apalagi kalau bukan sambal bakar Iben. Sudah ada reporter Jeff di sana, silahkan laporannya. Selamat siang, baik kembali di sini dengan saya Jeff. Permisa, hari ini saya berada di warung sambal yang baru dan lagi viral, yaitu warung sambal bakar Iben di Jakarta. Seperti yang kita ketahui, sambal bakar Iben ini membuat banyak orang ketagihan, terutama penyuka sambal dan makanan pedas. Sambal bakar Iben terdiri dari bahan cabai rawit, cabai merah, bawang putih, terasi, gula merah, dan garam yang diulek kemudian dibakar pakai minyak goreng yang secukupnya. Adapun keunikannya karena dibakar di atas bara api, sehingga mendapatkan aroma dan cita rasa yang khas, menggugah selera makan kita. Untuk menambah sensasi saat menikmati rasanya, ditambahkan tomat, nanas, atau jeruk nipis. Sambal bakar juga dijual dalam bentuk kemasan kecil, jadi harganya terjangkau dan dijual juga secara online, dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Sekian laporan dari saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Sobat Digital. Informasinya tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jogja 24 jam. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Sobat Digital. Saya Maulana, pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.